warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fariska Aulia dengan NIM V07210032, Prodi D3 Manajemen Administrasi UNS. Yang pertama ada pengertian pajak bumi dan bangunan. Sebuah usaha yang berjalan pasti memerlukan lokasi fisik sebagai pusat operasi untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Pada dasarnya, sebuah perusahaan membutuhkan biaya pengeluaran agar bisnis atau usahanya dapat berjalan di lokasi secara legal atau sah secara hukum. Biaya yang diperlukan tersebut adalah pajak bumi dan bangunan atau disebut dengan PBB. Sebagai perusahaan yang berdiri di lokasi tertentu wajib untuk membayarkan gedung atau tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usahanya melalui pajak bumi dan bangunan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah A. Jalan tol, B. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, yang merupakan kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. C. Kolam renang, D. Pagar mewah, E. Tempat olahraga, F. Galangan kapal, dermaga, G. Taman mewah, H. Tempat penampungan atau kilang minyak, dan yang terakhir menara. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan antara lain A. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau memperoleh keuntungan. Yang B. Digunakan oleh pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan. C. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya dengan itu. D. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. E. Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal dan balik. F. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata mempunyai suatu hak bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Yang ketiga, tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan dasar perhitungan pajak dan nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya presentasi nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Yang keempat, perhitungan PBB. Cara penghitungan pajak bumi dan bangunan antara lain sebagai berikut. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP.
PBB sama dengan 0,5% dikali persentase tertentu dikali DPP. PBB sama dengan 0,5% dikali persentase tertentu dikali NJOP minus NJO PTKP. Yang kelima, contoh soal. PT XYZ mempunyai satu bidang tanah seluas 100 meter persegi dengan NJOP sebesar 1 juta per meter persegi. Jika presentasi NJKP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan NJO PTKP sebesar 10 juta, berapakah besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak A? Jadi jawabannya adalah NJOP dibagi 100 meter persegi dikali 1 juta per meter persegi dibagi 100 juta. PBB sama dengan 0,5% dikali 20% dikali kurung buka 100 juta minus 10 juta kurung tutup. PBB sama dengan 0,5% dikali kurung buka 20% dikali 90 juta kurung tutup. PBB sama dengan 0,5% dikali 18 juta. PBB sama dengan 90.000. Jadi, besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan PT XYZ adalah sebesar 90.000.